Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Kepada yang terhormat semuanya kaum muslimin muslimat di seluruh Indonesia. Pertama-tama saya tak lupa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam dan hasilnya dapat kita rasakan sampai sekarang ini. Yang ketiga kalinya, beribu-ribu terima kasih kepada semuanya yang melihat dan menonton video ini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan Asmaul Husna ke-58, ke-59, ke-60. Sebelumnya, marilah kita membaca sabu jagat dulu. Ilahi ya Allah, ya Rahman ya Rahim, bijahil Mustafa Rahma Rahimah. Ilahi ya Allah, ya Rahman ya Rahim, bijahil Mustafa Rahma Rahimah. Ilahi ya Allah, ya Rahman ya Rahim, bijahil Mustafa Rahma Rahimah. Alhamdulillah. Di sini saya akan melanjutkan mulai dari 58, ya Muksi. Zat yang maha memperhitungkan, yaitu Dia yang memperhitungkan setiap amal perbuatannya, setiap perbuatan manusia untuk mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya sewaktu berada di dunia. Keutamaannya bisa menjadi orang yang muqarabah, yaitu orang yang muraqabah itu adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadi orang yang tidak gegabah, maksudnya tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa, mau menjalankan apa saja dipikir matang-matang dulu, maksudnya kayak gitu. Gegabah itu maksudnya nggak keburu-buru. Cara mengamalkan ya Muksi sebanyak 200 kali sebagai amalan rutin setiap pagi dan sore setelah sholat subuh dan maghrib. Baginya akan menjadi orang selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya yang 59, ya Mubdi'u, Zat yang maha memulai atau menggali segala sesuatu dari ciptaannya. Tidak ada menjadi ada. Asalannya yang tidak ada menjadi ada. Itu ya Mubdi'u. Keutamaannya bisa mencapai kesuksesan dalam segala usaha, bisa mencapai ketenangan lahir dan batin. Cara mengamalkannya, barang siapa yang membaca ya Mubdi'u sebanyak 400 kali sebagai amalan rutin setelah sholat fardu, terutama dibaca setelah sholat hajat,
itu lebih baik lagi. Baginya akan diperoleh kesuksesan dalam setiap usahanya dan akan mendapat ketenangan lahir dan batin serta dijauhkan dari segala kesulitan. Itu ya mubdi'u. Selanjutnya nomor 60 ya mu'idu, ya mu'id. Zat yang maha mengembalikan, yaitu mengembalikan yang sudah mati. Sesuatu yang rusak, bisa mengembalikan sesuatu yang rusak, termasuk mengembalikan manusia yang sudah mati, yaitu dibangkitkan dari kubur. Itu ya mu'id. Keutamaannya bisa mengatasi persoalan yang rumit, bisa mengembalikan orang yang hilang atau minggat. Itu ya mu'id. Barang siapa yang membaca ya mu'id sebanyak 400 kali sebagai amalan rutin setelah sholat fardu, dan yang lebih utama lagi dibaca di tengah malam setelah sholat hajat, baginya akan mengatasi segala persoalan yang sangat rumit. Di sini akan saya kasih cerita sedikit tentang kisah burung Hud. Burung Hud adalah di saat zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman di singgasananya dengan duduk mengumpulkan atau mengadakan upacara untuk pasukannya yang bukan pasukannya. Nabi Sulaiman itu bukan manusia saja, tapi ada jin dan binatang. Pada suatu hari, siapa saja yang tidak datang di saat upacara ini akan mendapatkan azab yang lebih besar, maksudnya akan disembelih. Yang tidak datang dilaporkan binatang yang namanya burung hudhud itu yang enggak datang. Terus ditanyai, kenapa kamu enggak datang waktu apel atau waktu upacara? Katanya melihat orang-orang di Sabak itu menyembah matahari. Disitulah Nabi Sulaiman mendengar kata burung hudhud, akhirnya mengirim surat kepada burung hudhud antar ke Sabak Ratu Balqis gitu. Di saat itu suratnya nyampe ke Ratu Balqis. Sehabis waktu membaca suratnya, dia bergetar hatinya. Dia bingung. Ini mengikuti ajaran apa gitu. Langsung tidak dibenarkan oleh Sulaiman karena itu tidak menjalur ke ajaran yang dibawa Nabi Sulaiman. Akhirnya Balqis itu bergetar karena Nabi Sulaiman bisa memindahkan kerajaan dengan sekejap mata, bisa memindahkan kerajaan. Itulah kelebihannya Nabi Sulaiman. Akhirnya Ratu Balqis seluruh kaumnya disuruh masuk ke agama Nabi Sulaiman dan menyembah kepada Allah, tidak dianjurkan menyembah matahari. Disitulah burung hudhud tadi akhirnya kembali ke kerajaan Nabi Sulaiman melaporkan bahwa Ratu Balqis telah sudah menerima surat tadi. Akhirnya Ratu Balqis
terus mengajak kaumnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah burung hudhud akhirnya jadi dihukum karena tidak mengikuti upacara tadi. Dengan senang hatinya burung hudhud berterima kasih pada Sulaiman dengan kebijakannya. Nabi Sulaiman karena menunjukkan Ratu Balqis sebagai pimpinan negeri Saba telah melaksanakan amanahnya. Akhirnya burung hudhud bebas dari hukuman karena sudah menemui Ratu Balqis dan tidak mendapat hukuman dari Nabi Sulaiman. Akhirnya dengan senang hati, ya Allah telah memudahkan pekerjaan saya yang burung hudhud tadi. Akhirnya dia seluruh di kerajaan Balqis menyembah agama, maksudnya menyembah kepada Allah semua. Disitulah marilah kita mencontoh burung hudhud, karena dengan amanahnya Nabi Sulaiman benar-benar disampaikan kepada Ratu Balqis. Disitulah cerita burung hudhud tadi. Apabila ada kesalahan atau kurang cerita yang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita sebagai manusia biasa tak lepas dari salah dan lupa. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.